Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trisna Cindy Ayu Putri dengan NIM 122011115 dari Prodi Manajemen kelas 01 STIE Bank BPD Jateng. Kali ini saya akan mengulas mengenai tugas atau kasus mengenai forecasting ya. Langsung saja untuk soal yang pertama. Nah, langkahnya itu klik modul, kemudian pilih forecasting dan pilih menu file dan new. Nah, untuk pilihannya yaitu kita pilih yang pertama, yaitu time series analysis. Nah, muncul seperti ini ya. Untuk title-nya langsung saja diisi sesuai dengan soal, yaitu PT Indostar. Kemudian untuk number of past period-nya diisi 12. Kemudian diklik OK, akan muncul tabel seperti berikut. Nah, itu langsung saja diisi sesuai data yang ada, mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Nah, ini sudah diisi semua ya, mulai bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian untuk bagian atasnya bisa dilihat ya, menggunakan metode moving average karena sesuai dengan perintah soalnya. Untuk pertanyaan yang A, menggunakan metode moving average 3 bulan. Hasilnya yaitu next periodnya bisa dilihat di situ, perkiraannya yaitu 103,333. Untuk perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 3 bulan. Kemudian untuk pertanyaan yang B, sama menggunakan moving average, tapi untuk periodnya diganti 4 bulan. Nah, bisa dilihat yaitu next periodnya sebanyak 105. Kemudian untuk yang C, menggunakan metode week moving average ya, dengan bulannya yaitu 3. Untuk weeknya diisi 0,5, 0,3 dan juga 0,2. Nah, jika sudah, langsung saja diklik solve untuk mengetahui hasilnya. Dan hasilnya di next period yaitu 108. Jadi perkiraan jumlah permintaan televisi dengan menggunakan metode week moving average 3 bulan sebanyak 108. Kemudian untuk pertanyaan yang D, langkahnya sama seperti yang C, cuman untuk periodnya diganti 4 bulan ya. Kemudian untuk weeknya diisikan 0,2, 0,2, 0,2 dan juga 0,3. Jika sudah, diklik solve dan dilihat di situ untuk next periodnya yaitu 105,556. Berarti perkiraan jumlah permintaan televisi dengan menggunakan metode week moving average 4 bulan sebanyak 105,556. Kemudian lanjut untuk soal selanjutnya. Jadi untuk nomor satunya ada 2 ya.
kita mengikuti nomor saja. Untuk langkahnya pilih modul sama dengan yang tadi, kemudian pilih forecasting, kemudian pilih menu file new, dan pilih yang time series analysis. Untuk titlenya sesuai dengan soal, dan number of past periodnya yaitu 12 sama. Nah, ini untuk past period 1 sampai 12 diisi sesuai dengan data yang ada di soal. Nah, itu ada 12 bulan ya. Nah, untuk metodenya itu menggunakan moving average sesuai dengan pertanyaan yang A, menggunakan moving average 3 bulan. Kemudian diklik solve untuk mengetahui perkiraan penjualan pada bulan ke-13. Nah, di situ bisa dilihat hasilnya yaitu 215. Kemudian untuk pertanyaan yang B, yaitu menggunakan metode weight moving average. Untuk bobotnya yaitu 0,4 dan juga 0,6. Jika sudah, maka diklik solve ya untuk mengetahui hasilnya. Nah, itu bisa dilihat di next period sebanyak 217. Jadi untuk perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13 dengan menggunakan metode weight moving average sebanyak 217. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang C, yaitu berapa prediksi penjualan PT Indomaret pada bulan ke-25. Ini menggunakan metode trend untuk mengetahui penjualan pada bulan kesekian. Nah, di situ bisa dilihat untuk bulan ke-25 yaitu sebanyak 248,689. Di situ bisa dilihat ya untuk prediksi penjualan bulan kesekian itu ada dengan menggunakan metode trend. Kemudian next untuk soal selanjutnya sama, yaitu tetap menggunakan modul forecasting, kemudian pilih menu file dan new. Dan masih menggunakan yang time series analysis ya. Untuk titlenya saya isi penjual laptop, dan number of past periodnya yaitu 10 karena di soal hanya 10 bulan. Nah, muncul tabel seperti berikut. Bedanya dengan yang tadi yaitu yang tadi ada 12 bulan sedangkan ini hanya 10 bulan. Langsung saja diisi sesuai dengan data yang ada di soal. Dan untuk soal kali ini yang ditanyakan hanyalah hitunglah dengan metode trend berapakah penjualan pada bulan ke-20. Jadi langsung saja untuk metodenya diubah ke metode trend, kemudian diklik solve. Dan disitu bisa dilihat hasilnya untuk penjualan pada bulan ke-20 yaitu sebanyak 89,515. Next untuk soal yang selanjutnya sama, menggunakan modul forecasting, kemudian pilih menu file dan new,
Hanya saja pilihannya bukan lagi time series analysis, tetapi menggunakan least square ya. Pilihan yang kedua. Nah, muncul seperti berikut. Untuk title-nya saya isi penjual laptop. Kemudian untuk number of observation-nya yaitu 10 dan number of independent variable-nya yaitu 2. Disesuaikan dengan tabel dan data yang ada di soal. Kemudian diklik OK. Nah, tabelnya seperti berikut ya. Langsung saja diisi. Di situ untuk unitnya berapa? Mulai dari 100, 150, 150, 170, 165, 110, 130, 120, 160 dan juga 180. Kemudian untuk kolom yang ke 3 dan 4 itu merupakan X1 dan juga X2 nya, dimana X1 nya merupakan harga dan X2 nya merupakan orang ya. Langsung saja diisi. Jika sudah, langsung saja diklik solve untuk mengetahui hasilnya. Untuk menjawab pertanyaan A, B, dan juga C itu hanya dalam satu tabel sudah kelihatan. Nah, di situ bisa dilihat ya untuk persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 93,159 plus 9,019 X1 min 1,062 X2 dengan R2 nya sebesar 0,884. Dan untuk pertanyaan yang C yaitu apabila biaya iklannya dinaikkan menjadi 13 juta, langsung saja dimasukkan ke persamaan regresinya tadi tepat di X1, diperoleh Y sama dengan 209,344. Next, untuk soal yang selanjutnya sama menggunakan modul forecasting dengan pilihan time series analysis. Nah, untuk title-nya itu disesuaikan dengan soal. Bentar, saya akan munculkan soalnya terlebih dahulu. Nah, itu soalnya. Kemudian langsung saja diisikan title-nya yaitu PT Bawel. Kemudian untuk number of pass period-nya yaitu 10, karena disitu terteranya 10 hari. Jika sudah, maka diklik OK dan akan muncul tabel seperti berikut. Langsung saja diisikan untuk hari pertama hingga hari ke-10. Nah, jika sudah, untuk bagian atasnya bisa dilihat untuk metodenya itu diganti menggunakan moving average. Karena yang ditanyakan di pertanyaan yang A yaitu perkiraan panggilan pada hari ke-11 dengan menggunakan metode moving average 2 hari. Jika sudah, langsung saja diklik solve untuk mengetahui hasilnya. Nah,
bisa dilihat di bagian next period, di situ sebanyak 190. Jadi untuk perkiraan panggilan pada hari ke-11 yaitu sebanyak 190 dengan menggunakan metode moving average 2 hari. Lanjut untuk pertanyaan yang B, yaitu menggunakan metode week moving average dengan bobot yaitu 0,4 dan juga 0,6. Jika sudah, langsung saja diklik solve untuk mengetahui hasilnya. Dan di situ bisa dilihat di bagian next period yaitu sebanyak 186. Jadi perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 dengan menggunakan metode week moving average sebanyak 186. Dan untuk pertanyaan yang C, yaitu perkiraan panggilan dengan menggunakan metode trend. Nah, perkiraan panggilan pada hari ke-16 sebanyak 202,946. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, sama modulnya masih forecasting dengan pilihan yaitu least square. Nah, untuk number of observationnya yaitu 10 dan number of independent variable-nya yaitu 2. Untuk title-nya saya isi penjualan mobil ya. Jika sudah diklik OK, muncul tabel seperti berikut. Langsung saja diisi ya. Untuk kolom Y, kolom X1 dan juga kolom X2. Langsung diisi sesuai dengan data yang tertera di soal. Jika sudah diisi semua, untuk mengetahui hasilnya, nanti langsung saja diklik solve ya. Nah, ini sudah, maka langsung saja diklik solve untuk mengetahui hasilnya. Untuk menjawab pertanyaan A, B, dan juga C, bisa dilihat dalam tabel ini. Untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 104,543 plus 6,501 X1 plus 4,167 X2 dengan nilai R2 sebanyak 0,856. Kemudian untuk pertanyaan yang C, apabila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, maka berapakah perkiraan penjualannya? Langsung saja dimasukkan ke dalam persamaan regresinya, di mana 12 juta sebagai X1 dan juga 8 orang sebagai X2-nya. Maka perkiraan penjualannya yaitu 215,891. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini sudah selesai ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.